Shalom saudara, Shalom, puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Agus Satya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Di sepanjang hari kami Tuhan, Engkau yang selalu ada buat kami. Hari ini Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu yang besar buat kami. Sucikan hidup kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus. Oleh sebab itu kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang hadirat-Mu, penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, sehingga ada sorak-sorai yang keluar dari hidup kami hanya untuk Tuhan, hanya untuk nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Allahku. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita akan sembah Dia, kita akan muliakan Dia. Ialah Rama Sikini ala lama. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan hidupku. Dan haus akan Engkau Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, hatiku ku rindu menyembah.
kepadamu. Rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hasrat hatiku ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku ku rindu menyembah. Kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkaulah Allah dan kekuatan hidupku. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus dengan segenap hatimu dan serukan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala
saat kita mengalami tekanan dalam hidup kita, sakit penyakit melanda hidup kita, badai hidup, persoalan masalah apapun melanda dalam hidup kita, tetap satu yang kita miliki, hanya Yesus yang memampukan kita untuk melalui semua itu. Dia Bapa yang luar biasa buat hidup kita. Biarlah hari ini dengan hati yang rindu kita mau berseru namanya. Kita mau serukan nama Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau pandang Yesus, sebab hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang sanggup memerintah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah seluruh umat Tuhan hari ini berseru, katakan, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi serukan namanya dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita, amin. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, engkau percaya kalau hanya Yesus yang berdaulat atas hidup kita, amin. Kasih lambaikan tanganmu, katakan dengan kanan kiri muka dan belakangmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Mau lebih lagi buat Allah kita.
duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami Perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti pujian ini, biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh berkata kami perlu Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau dalam kehidupan kami. Dan Tuhan pagi ini kami ada karena anugerah-Mu. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Dan sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan, setiap kami melewati hari-hari kami, Tuhan Yesus ada tujuan Tuhan yang harus kami gapai, kami kerjakan. Biar semua itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua pagi hari ini, kami mendengar pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu supaya kami hidup di dalamnya
Dan di akhir zaman ini kami mengerti, mengenal Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara duduk, shalom. Haleluya. Saudara, tema gereja ini adalah tentang kitab Yosua. Tema besar kitab Yosua adalah mewarisi tanah perjanjian, warisan Tuhan buat kita semuanya. Namun sebelum sampai Yosua membawa mereka ke tanah perjanjian, ada sebuah fase, itu namanya fase sungai Yordan yang mereka harus lewati. Dalam fase ini ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab secara pribadi lepas pribadi. Dan saya berharap setiap jemaat bisa menjawab tepat pertanyaan ini. Jika tidak tepat, maka selama ini pengiringan kita tidak akan bisa sampai ke tanah perjanjian. Pertanyaan itu sederhana. Untuk apa saya iring Yesus? Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Sudahkah selama ini kita bergereja, atau mungkin kita lihat konsep agama lain, kita berkata, oh saya ingin iring Yesus. Kenapa kita iring Yesus? Banyak hal-hal yang kita mungkin sampaikan dalam pribadi kita masing-masing. Namun pertanyaan ini harus dijawab tepat supaya kita bisa dibawa oleh Tuhan. Seperti Yosua membawa orang Israel ke tanah perjanjian, kita mewarisi tanah perjanjian surgawi yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu, karena kita pertanyaan ini tidak tepat kita jawab, maka banyak orang yang salah paham, kecewa ikut Tuhan Yesus. Pandemi 2 tahun meluntakkan semua sendi ekonomi banyak orang. Kemudian kecewa, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Kenapa saya sakit Tuhan tidak sembuhkan? Tuhan, saya punya keinginan ini Tuhan tidak kabulkan. Saudara, itu semua kekecewaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjawab tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Mengapa saya iring Yesus hari ini? Pertanyaan itu. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu untuk sungguh-sungguh seperti Paulus, hidupku bukan akulah tapi Kristus yang hidup. Saudara, ada sebuah cerita di daerah Assam di India. Ini dihuni suku primitif yang luar biasa. Berkali-kali misionaris Eropa itu mengirim misionaris ke sana. Tapi ketika dikirim mereka pulang tinggal nama. Kenapa? Karena suku sangat primitif. Berkali-kali mereka mengirim, berkali-kali mereka mengirim misionaris. Namun satu kali ada sebuah keluarga ketika mendengar message itu, mengapa saya harus iring Yesus? Keluarga ini kemudian memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus. Keluarga ini, dalam keluarga ini namanya Nokseng sekeluarga, Pak Nokseng sekeluarga. Ketika didengar kepala suku bahwa Nokseng ini percaya Yesus, makanya dia murkalah kepala suku ini, memanggil dia dan keluarganya di lapangan terbuka dan mengadili mereka di sana. Dia berkata, hei Nokseng, kita ini percaya pada roh leluhur. Kita ini percaya pada roh-roh itu. Kenapa engkau hanya karena satu nama Yesus engkau mengorbankan semua dan merusak semua suku kita? Kemudian kepala suku berkata, jika engkau sayang kedua anakmu ini, maka hari sangkali Yesus, maka kita semua akan memaafkan engkau. Saudara, tapi ketika ada ancaman seperti itu, Nokseng berkata ini, I have decided to follow Jesus, no turning back. Ada pujian, mengiring Yesus keputusanku, mengikut Yesus apa? Keputusanku. Lalu ku tak ingkar. Ketika dia berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kedua anak ditebas oleh pedang, oleh kepala suku itu, dan matilah keduanya. Tinggal Nokseng dan istrinya. Kemudian dia teriak lagi, Nokseng, bukankah kau sayang istrimu? Di tanganmu lah hidupnya sekarang. Selamatkan dia. Kau tidak, tombak dan menghujam istrimu. Tapi Nokseng berkata lagi sekali gitu, saudara. Don't none go with me, still I will follow. No turning back. Meskipun gak ada orang-orang yang ikut aku, tapi aku tetap ikut Yesus. Kemudian istri tombak dan mati, saudara. Tinggal dia seorang diri. Sambil meledek kepala suku ngomong, kamu orang-orang yang gak tahu diri, Nokseng. Kedua orang yang mati karena engkau. Sekarang sangkali Yesusmu, maka kami akan mengampuni engkau.
Tapi dia berkata, the cross before me, the word behind me, no turning back. Nok-seng pun dibunuh dan habislah keluarga itu Bapak Ibu. Tapi ceritanya nggak sampai situ. Ketika berbulan-bulan kemudian kepala suku ini kemudian hatinya resah. Kenapa? Hanya karena nama Yesus itu. Nok-seng dengan istri dan 2 anaknya mau berkorban. Sehingga dia membaca firman Tuhan. Dia mendengar pesan misionaris itu. Dan hatinya terbuka buat Tuhan. Sejak saat itu, sebuah suku yang primitif kemudian menerima Yesus, karena kepala sukunya terima Yesus. Karena apa? Nok-seng dan keluarganya yang mau iring Tuhan Yesus. Saudara, ini kisah dibalik penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita mau dibawa Tuhan untuk mewarisi tanah perjanjian, maka haruslah kita sampai dalam sebuah pertanyaan, mengapa saya iring Yesus? Saudara, mari kita berkata, karena untuk masuk ke tanah perjanjian ini bukan orang-orang mental padang gurun. Tahu ya, mental padang gurun ya. Ketika mereka dibawa Tuhan dengan Musa. Di mental padang gurun ini semua ada penyediaan ilahi loh. Mereka ngomong, Musa kami haus, ada air. Musa kami tidak pernah makan daging, ada burung puyuh. Bahkan ketika tidak diminta sekalipun, ketika mereka kedinginan, Tuhan berikan tiang awan dan tiang api. Penyediaan. Saudara, tapi kalau hari ini gereja ini bicara membahas tentang kitab Yosua. Kitab Yosua ini harus dimengerti dengan orang-orang yang sudah next level, lebih dewasa. Bukan orang-orang yang nuntut Yesus memenuhi kebutuhannya terus. Tapi hidupnya berkata, sekarang aku milik Yesus. Jadilah kehendakmu seperti kehendakmu dalam hidupanku. Saudara, ini yang harus kita kerjakan. Karena apa? Untuk masuk ke tanah perjanjian, mari kita baca dalam kitab Yosua 12 ayat yang ke-9 sampai 10 bagian A. Lalu kita lanjutkan pasal ayat yang ke-24 ya. Yosua 12 ayat 9 bagian ya sampai 10 bagian A. Yang pertama, kita baca sama-sama 1 2 3, raja negeri Yeriko 1. Raja negeri Ai di Betel, sebelah Betel 1 ayat 10 bagian A. Raja negeri Yerusalem 1. Ayat 24 Bapak Ibu, Saudara, kita lompat. Ayat yang 24 pasal yang sama. Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 masuk ke tanah perjanjian, bukan penyediaan ilahi tapi perang. Amin. Saya ulangi, masuk ke tanah perjanjian bukan penyediaan ilahi, tapi orang-orang dewasa yang mau perang dengan Tuhan. Dan kenapa harus dikalahkan? Karena waktu 450 tahun di Mesir, tanah yang dijanjikan kepada Abraham telah diduduki oleh banyak suku bangsa-bangsa. 31 raja yang Yosua harus kalahkan semua itu. Dan 31 raja ini mewakili apa sih? Karakter kita, tabiat kita harus dikalahkan supaya raja yang sesungguhnya itu bertahta dalam kehidupan kita semuanya. Ada pujian pada Yesus, engkaulah raja atas kami. Benar enggak itu Bapak Ibu Saudara? Kalau karakter kita tidak bisa dikalahkan dan mengganti Yesus dalam hidup kita, maka kita selama ini tidak pernah mewarisi tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya akan sampaikan pagi hari ini 3 raja dulu. Kira-kira karakter apa yang harus dikalahkan? Tadi saya akan bacakan kembali ulang ayat pertama. Raja Yeriko 1 ayat 9 dia. Yosua 12 ayat 9. Raja Yeriko 1 ayat 9. Iya, ayat 9. Kemudian Raja Ai di sebelah Betel 1, itu raja kedua. Yang ketiga 10 bagian A. Raja negeri Yerusalem 1. Ternyata Bapak Ibu, Alkitab kita luar biasa. Ini semua mencatat tentang karakter-karakter manusia, kemanusiaan kita yang dipalahkan, dipatahkan, dipakukan di atas salib. Supaya apa? Supaya raja yang sebenarnya bertahta dan membawa kita ke tanah perjanjian surgawi nanti. Amin. Nah, yang pertama, apa karakter Raja Yeriko ini? Dengar ini. Ada orang-orang yang suka melakukan kehendaknya sendiri.
Hal ini menjadi satu masalah terbesar manusia. Ia menjadi Tuhan atas dirinya. Bahkan orang-orang seperti ini tidak bisa tunduk pada otoritas. Karena mau-mau saya, mau-mau gue, kata orang Jakarta. Yang penting saya begini. Saudara, orang-orang seperti ini bukan Yesus yang bertahta, tapi dirinya yang bertahta. Ada loh orang karakter seperti ini. Kalau lagi jadi WL, nggak mau, pokoknya saya mau begini. Saudara, mari kita belajar seperti Yesus. Kenapa teladan Yesus di Getsemani? Ketika dia harus masuk ke dalam sebuah pergumulan yang optimal sebelum disalib itu. Di Taman Getsemani itu. Ketika peluhnya seperti darah. Dia berkata, Tuhan Allah Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Saudara, ini orang-orang yang sudah akan dibawa Tuhan masuk. Raja satu ini sangat mungkin kan orang percaya nggak bisa tunduk pada otoritas rohani yang ada. Kalau tegur pasti memberontak. Karena mau saya. Ada seorang pemain pujian dulu di tempat kami. Ketika kami harus arahkan, nasihat, ditegur, sekali berubah. Tapi ketika kita mulai berikan dia kebebasan lagi untuk mau WL, mulai lagi karakternya. Tidak bisa sinergi, tidak bisa satu tim dengan yang lain. Kenapa? Karena karakter hidupnya mau saya. Di gereja pun mau saya. Saudara, yang penting mari kita belajar bahwa kalau kita hidup hari ini, Tuhan punya tujuan ilahi yang kau harus gapai. Amin. Sebelum kita pulang nanti ke rumah Tuhan, ke rumah Bapak kita, sebelum kita sampai kita perjanjian, minimal harus ada satu hal yang kita gapai. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika hidupnya frustrasi, ditinggal istrinya, dia minta dengan Tuhan, Tuhan kalau bisa ambil saja nyawaku, karena aku gak bisa hidup dengan tanpa belahan jiwaku. Tuhan izinkan, saudara, dalam sebuah malam, dia lihat malaikat di tepi tempat tidurnya. Sekitar dia lihat rohnya itu diambil dari tubuhnya. Ketika dia sampai di pintu surga, ada sebuah pemandangan, video, foto-foto yang dilakukan sepanjang hidupnya dalam dunia ini. Tapi sebelum dia masuk ke pintu surga itu, dia sadar bahwa banyak perkara Tuhan yang belum dia genapi dalam tujuannya hidupnya ini. Belum banyak yang dia lakukan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Sehingga dia berkata sama malaikat itu, kalau begini, tolong sekali kembalikan aku ke dunia ini. Supaya aku bisa menggapai tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, yang pertama, ayo kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menjadi Tuhan atas diri kita. Tidak mau-maunya sendiri. Kalau kita tegur, kita harus terima. Kenapa saya percaya itu didikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini ada orang-orang yang susah ditegur, Bapak Ibu. Ditegur langsung ngambek, langsung pergi entah kemana. Ada pujian, kau datang dan pergi sesuka hati. Kenapa kita ditegur oleh gembala? Memangnya lu siapa? Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menaruh tuannya, dirinya dalam dirinya. Dan dia belum mengizinkan Tuhan yang besar itu masuk ke dalam hatinya. Amin. Itu raja yang pertama, raja apa namanya? Yeriko. Kemudian raja yang kedua, Raja Ai. Raja Ai ini bicara tentang apa? Karakter kedua adalah memuaskan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang menyuburkan rasa keakuan seorang. Kalau bicara di model dengan kata aku. Kalau bukan aku yang tolong gereja ini, maka gereja ini tidak akan bisa seperti ini. Kalau bukan aku yang desain tim musiknya demikian rupa, maka tim musik enggak seperti ini. Banyak orang yang ngomong aku dan dia bicara pengalaman lamanya. Kalau dulu saya begini, Pak. Dan dia mengatakan bahwa itu kebenaran yang harus orang lain ikuti. Kenapa? Karena dia ingin memuaskan diri sendiri dengan kata aku. Saya ingat di MD dulu ada seorang pembicara yang berkata bahwa setan itu kata-katanya aku, tapi Tuhan itu kita. Ya, marilah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Tapi Lucifer berkata, aku akan meninggikan diriku. Saudara, di mana kata aku lebih baik dari kata kita?
Itu berbahaya loh. Amin. Dalam pelayanan mari kita berkata kita, bukan aku. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Coba satu ayat lagi, Amsal 27 ayat yang kedua. Amsal 27 ayat yang kedua. Kitab Amsal pasal 27 ayat yang kedua. Ya, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang ingin muji diri sendiri loh. Saya punya seorang anggota jemaat yang dulu, seakan semuanya bisa pelayanan. Dia bisa main drum, bisa main gitar, bass, keyboard. Pokoknya dilihat orang tuh semuanya bisa. Kemudian saya telusuri kenapa orang demikian. Orang ini hendak mencari yang namanya pengakuan dari orang lain. Saudara, engkau diakui sebagai anak Tuhan itu luar biasa. Terlepas dari apa kekuranganmu. Amin. Terlepas dari apa yang kita gak bisa lakukan. Menjadi anak Tuhan itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang cari pengakuan dari pihak lain. Yang penting Tuhan, dia membanggakan dirinya. Karena saya telusur kenapa? Waktu kecilnya ternyata dia jarang mendapat pujian dari orang tuanya atau lingkungannya. Maka saya pesan kalau Bapak Ibu punya cucu, punya anak kecil-kecil, sering dipuji ya. Jangan sering dimarahin terus. Dipuji, ketika dia rajin, dia bersih. Oh, kamu anak baik, jempol. Karena banyak orang yang mencari pengakuan dari orang lain ketika dalam keluarganya, lingkungannya tidak pernah dapat pujian. Tapi saya berkata begini, mari kita bangga kalau kita sebut sebagai anak-anak Allah pagi hari ini, amin. Allah yang tidak mandang muka, siapa saya, siapa Pak Gembala, Pak Hari, siapa Bu Yuli, siapa kita dulu. Tapi kalau hari kita ada, sebagaimana kata ada, itu karena berkat yang besar, kemurahan yang besar. Mari kita tidak memuaskan diri sendiri dengan kata aku. Tapi kalau gereja ini ada, sebagaimana kita hari ini ada, tim musik, WL Singer ada, karena kita ini kompak, memuji membesarkan nama Tuhan, amin. Itu yang membuat orang itu akan menikmati namanya tanah perjanjian, meskipun belum nyata. Di dunia ini akan mengalami, mencicipi tanah perjanjian. Kenapa? Karena dalam dunia, dalam bergereja, dalam berorganisasi, semuanya kompak kita. Mari kita akan bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing katanya. Tapi mari kita ngomong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya juga pernah punya saudara. Kalau ngomong itu mesti aku. Kalau enggak aku, banyak saudara saya ngomong ketika saya ketemu yang lain ngomong, itu loh ya, kok ngomong selalu aku terus ya. Saya juga lihat bahwa ternyata saudara saya ini dari kecilnya kurang pengakuan dari orang tua. Mari kita bangga, Bapak kita ngakui kita anak. Haleluya. Haleluya. Ada pujian lama, akulah putramu putra. Itu lagunya Bapakku rindu, gitu kan. Menyenangkanmu, engkaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Lanjut. Akulah putramu, putra raja. Ayo ngomong sambil bisik-bisik aja, nggak apa-apa. Elek-elek gini, kita ini putra raja loh. Ya kan? Ayo. Ya kalau ayo begini. Tapi saya percaya itu raja siapa? Kita banyak kelemahan, amin.
banyak hal-hal yang kurang dari kita. Tapi Tuhan itu lebih mengasihi kita daripada malaikat-malaikatnya loh. Suara malaikat itu lebih enak daripada kita. Tapi hari itu Tuhan lebih suka ketika umatnya memuji Dia, menyembah Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, waktu saya tidak banyak karena masih PPKM ya, masih dalam masa Covid. Ya. Yang ketiga, raja apa? Tadi ya, yang pertama Yeriko, Ai, dan Yerusalem. Nah, karakter apa yang harus kita kalahkan untuk kita masuk dalam perjanjian? Raja ketiga ini selalu memikirkan dirinya sendiri. Ketika mengikut dan melayani Tuhan dalam gereja, ia selalu bertanya begini, apa ada hal di balik ini bagi aku? Apa untungnya sih aku ini melayani? Apa untungnya sih aku bergereja di tempat ini? Apa untungnya? Jadi dia selalu menakar ketika dia melakukan sesuatu dengan untung dan rugi. Memikirkan dirinya sendiri lebih banyak dari orang lain. Seorang revolusi, ya, pemimpin revolusi besar, Napoleon Bonaparte, mungkin ada yang dengar nama ini. Dia punya kata-kata yang mengerikan. Ketika dia melakukan revolusi di Perancis dan menang, ditanya oleh orang-orang, apa statement kamu? Apa prinsip hidup kamu? Dia ngomong gini, satu-satunya orang yang aku pedulikan adalah orang-orang yang dapat menguntungkan aku. Wow. Satu-satunya orang yang aku pedulikan adalah orang-orang yang dapat apa? Menguntungkan aku. Kiranya kita tidak memperan orang lain demi keuntungan kita semata-mata. Ketika kita membutuhkan orang lain, kita sangat baik dengan mereka. Tapi ketika kita nggak butuh, kita tinggalkan mereka. Mari kita belajar pagi hari ini. Harus ada rasa yang sama. Kadang-kadang kita membutuhkan Pak Gembala. Kadang Pak Gembala juga membutuhkan jemaat. Ada kalanya kami ini sebagai gembala juga lemah loh. 2 hari yang lalu saya berjalan ke Ngelames dengan Pak Hari. Kami sharing di mobil. Ada kelemahan-kelemahan saya yang saya pulang di tempat ini saya tangkap. Kenapa saya begini ya? Sebagai manusia kadang-kadang kita mikir banyak hal yang menyedihkan daripada yang positif. Banyak hal yang negatif yang kita pikir daripada yang positif. Tapi saya percaya saudara, ketika kita bersama-sama, mari kita tidak lagi menjadi orang-orang yang memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita hari ini dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, itu berkat bersama. Amin. Bukan kepentingan bersama. Coba kita lihat dalam satu ayat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ya sampai yang ke-7. 1 Korintus pasalnya 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari apa? Nah itu, keuntungan. Jadi kalau orang mengasihi itu tidak cari keuntungan diri sendiri. Orang menikah itu ya nggak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau selama ini menikah sudah puluhan tahun masih cari keuntungan diri sendiri, orang itu belum benar-benar tahu hakikat pernikahan, Bapak Ibu. Saya punya jemaat dulu yang hidupnya kasihan sekali. Yang satu pihak itu kaya yang luar biasa, yang pihak lain biasa-biasa. Di dalam pernikahan itu sebelum menikah mereka pergi ke pengadilan. Loh, untuk apa? Bukan untuk cerai, saudara. Tapi mereka berjanji dulu bahwa hartanya terpisah. Yang kaya, yang miskin. Padahal sebagai orang-orang yang sudah menikah, punya suami juga punya istri. Punya istri juga punya suami. Itu ada seperti itu. Karena apa? Orang ingin mementingkan dirinya sendiri. Dan pernikahan seperti nggak langgeng, saudara. Akhirnya mereka berdua cerai. Kenapa? Karena kasih itu yang ketiga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita balik di hari ini. Ada 3 raja yang kita harus kalahkan untuk kita bisa masuk mewarisi tanah perjanjian. Yang pertama, jangan suka melakukan kehendak diri sendiri. Yang penting saya, nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Semut itu domba yang harus dengar suara gembalanya, bukan? Saya pernah dengar satu film, itu di Israel kan banyak campur domba-domba. Saya nggak bawa filmnya Pak, lupa. Itu domba-domba banyak. Orang Indonesia yang ke sana tanya, "Loh ini punya siapa segini banyak?" "Oh, punyanya Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini." Domba segini banyak. Nah, terus milih gimana pilihnya? Kalau lagi makan dicampur semua kan? Nggak bisa gini loh. Kapling 1 kamu domba samu, kapling 2 dombanya. Karena domba nggak punya pikiran, semua cari yang rumput yang hijau. Tapi anehnya saudara, gembala di Israel itu punya kode tertentu untuk memanggil dombanya. Dipulit-pulit, suara gimana? Dengar domba itu, ikut suara gembalanya. Mari kita hari ini ikut suara gembala kita yang agung. Amin. Yang pertama, jangan melakukan kehendak sendiri. Yang kedua, raja kedua yang dikalahkan, jangan memuaskan diri sendiri. Penting aku dan sebagainya. Tapi mari kita ngomong, ayo kita sama-sama yuk. Kita sama-sama bangun gereja ini. Kita sama-sama mendirikan gereja ini. Ada satu gembala di Jakarta yang sangat besar gerejanya. Pada awal dia mulai merintis sudah ribuan orang, Bapak Ibu. Suatu ketika Krismon itu semuanya banyak yang kendala, banyak yang terkena Krismon. Sehingga waktu itu dia punya program adopsi hamba Tuhan yang tiap-tiap bulan itu harus di-store ke semua hamba Tuhan 1.000 orang. Per orang 300.000. 300.000 kali 1.000 berapa ya? 3 miliar sebulan. Itu bagi-bagi untuk hamba Tuhan pedesaan. Terus gembalanya, ini gimana ya? Misi kita akan berhenti kok begitu terus. Kemudian dia datangi oleh seorang yang sangat kaya raya, Bapak Ibu. Dan hamba Tuhan, pengusaha ngomong gini, "Pak, enggak usah khawatir. Berapa? 3M. Saya tutup. Setiap bulan saya tutup." Tapi gembalanya ini punya hikmat luar biasa. Dia ngomong, "Pak, terima kasih buat perhatiannya. Uang Bapaknya 3M, nanti Bapak tahan dulu lah. Kita mau cari dari tengah jemaat." Minggu kemudian dia khotbahkan tentang bagaimana kita harus membantu orang-orang yang di desa-desa, hamba-hamba Tuhan. Jangan gerejanya juga perlu, Bapak Ibu. Gerejanya perlu juga. Sejak saat itu anak muda yang di Jakarta, dia nyusikan uang baksonya, uang apa, disumbangkan untuk itu. Dan Bapak Ibu tahu hari ini gereja semakin besar. Karena gereja itu menangkap hati Tuhan. Bukan aku tapi kita. Tahu gereja apa itu? NDC. Nafiri Disciple Church. Mari kita yang kedua, jangan memuaskan diri sendiri dengan kata aku. Dan yang ketiga, jangan banyak cari untung. Ukurannya untung rugi dengan Tuhan. Kok saya berikan ini untungnya apa? Kok saya mau gini untungnya apa? Kok saya bantu Pak Hari kasih 2 subwoofer lagi? Untungnya apa saya? Mari kita belajar untuk tidak mencari untung. Melayani karena sebuah pengabdian. Kita melayani karena kita cinta Tuhan. Melayani karena kita berkata bahwa Tuhan telah terlebih dahulu cinta saya. Amin. Biarlah 3 perkara karakter ini yang harus kita kalahkan. Yosua itu bukan, ketika kita masuk ke tanah perjanjian, bukan mental minta, saudara, tapi mental perang. Amin. Merangi apa? Raja yang di dalammu, kecil itu loh. Yang orang pinggirmu nggak tahu, tapi engkau punya raja kecil yang harus dikalahkan. Mari hari ini engkau sendiri yang tahu rajamu apa. Mungkin dalam 3 hari ini ada 1 atau 2 raja. Tapi hari ini sebelum kita masuk nanti pulang ke surga, paling enggak raja-rajanya harus dikalahkan. Dan kita masuk ke tanah perjanjian. Amin. Waktu saya habis, mari saya undang tim musik maju ke depan. Kita akan nyanyi sebuah pujian. Oke.
Oke. Bapak Ibu, saya undang bagi bersama-sama, yuk kita mau responi pagi hari. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 serahkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, seperti pujian ini, kami sadar Tuhan bahwa untuk mewarisi tanah perjanjian bukan karena penyediaan Allah lagi, tapi Tuhan minta kami berperang, mengalahkan 31 karakter kami, raja kecil yang dalam hati kami yang selama ini kami pertahankan, kami pegang. Dan biarlah Tuhan hari ini kami percaya Raja Engkau sendiri Tuhan yang besar itu masuk dalam hati kami, memerintah depan kami semuanya. Supaya Tuhan di dalam dunia ini kami mengerti, kami boleh merasakan bagaimana kami mewarisi tanah perjanjian itu nantinya Tuhan. Kami bersyukur buat gereja ini Tuhan yang membawa kami dalam pemahaman kitab Yosua ini. Dan kami percaya bahwa tujuan kami adalah mewarisi tanah perjanjian yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya hari ini. Dan saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dan kita pulang dengan membawa sebuah komitmen yang baru. Mengalahkan raja-raja kecil di dalam kehidupan kita. Menyenangkan-Mu, mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa hari ini, dan kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami boleh memasuki tanah perjanjian. Kami siap berperang bersama dengan Tuhan, dan kami percaya kami meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kristus
Tuhan kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan setiap raja-raja kecil yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu hanya Engkau, Raja yang agung itu yang bertahta di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kelemahan kami. Ampuni Tuhan segala ketidakmauan kami untuk menyerahkan kehendak kami yang belum selaras dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami. Mari Roh Kudus Engkau mengingatkan setiap kami hari ini untuk kami melepaskan bagian-bagian dalam hidup kami, menyerahkannya di hadapan tahta kasih karunia-Mu, dan kami mau Tuhan Engkau ubahkan kehidupan kami. Semakin hari kami menjadi pribadi yang mau tunduk taat sepenuhnya kepada Engkau, Raja kami. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Setia di dalam pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya Tuhan pakai supaya Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh anak-Mu ini banyak jiwa dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dikerjakan baik di dalam gereja lokal, di dalam BPD, dan dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati seluruh apa yang menjadi kerinduan hatinya, biarlah selaras dengan kerinduan hati Tuhan dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami yang hari-hari ini menghadapi masalah di dalam perekonomian, masalah rumah tangga kami, keluarga kami, semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan kami akan memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, mertua kami, semuanya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai keluarga kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan yang kami lakukan, biarlah melalui pekerjaan ini Tuhan juga nama-Mu dipermuliakan, berkat-berkat yang dari surga turun tercurah dengan sangat luar biasa, dan mampukan kami untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dengan penuh bijaksana. Berikan kami hati seperti hati Tuhan, sehingga Tuhan kami rindu juga untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang, jiwa-jiwa yang kami jumpai, orang-orang yang memerlukan kasih Kristus. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memakai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama minta perkenanan Tuhan turun atas setiap kita. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh sadar bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami mau pegang tangan-Mu, kami tidak mau lepaskan, dan kami percaya Tuhan Engkau membawa kami kepada padang rumput yang hijau. Engkau membawa kami mengikuti jalan-jalan-Mu, dan jangan biarkan Tuhan kami berjalan dengan kehendak kami sendiri. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.